acara berikutnya nanti akan diberikan materi pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Regina Nur Primalita. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Islam Al-Rasyid. Adapun topik yang akan beliau bawa mengenai bahwa tentang tips sehat di masa tunggu keberangkatan haji. Nanti materi yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Pak Haji Yatiman, Eskepnes Mkes. Beliau akan memberikan materi tentang bagaimana cara dan manfaat mencuci tangan yang baik dan benar bagi jemaah haji. Kemudian nanti materi yang ketiga, tidak kalah pentingnya, akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mariani Eskep Mkes. Beliau akan memberikan topik tentang bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh bagi jemaah haji, khususnya pada situasi sekarang di masa pandemi. Kemudian materi yang keempat nanti oleh Ibu Hajah Elsa Oktariani Eskeples. Beliau akan membahas tentang pentingnya ya kita memakai APD atau alat pelindung diri selama menunaikan ibadah haji. Dan materi terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fenty Aprina Mkes. Beliau sehari-hari di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Dan beliau akan membawakan topik tentang bagaimana kita membiasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat bagi jemaah haji. Kemudian 14.30 sampai 14.50 insya Allah kita ada sesi tanya jawab dan diskusi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, untuk memulai acara siang kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, Al-Haziniyah, wa kulli niyatin salihah maqbulah wa ila hadratin Nabi, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita langsung menginjak acara kedua, yaitu marilah kita sama-sama simak dan dengarkan. Kami mohonkan perwakilan dari KBIHU Petro Al-Hajj untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Kami persilakan Pak Yuwono untuk menyampaikan kata sambutannya. Pak Yuwono. Mungkin Prof. Yuwono belum masuk kali Bu ya di Zoom ya. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Nanti akan coba dihubungi oleh teman-teman. Bagaimana Bu Yeni? Apakah Prof. Yuwono sudah ada di ruang Zoom? Belum ada itu sepertinya. Oh, belum ada. Nanti dihubungi dulu ya. Ya, baiklah. Gimana Bu Yeni? Apa kita langsung sambil jalan? Langsung isi materi dulu. Yang pertama, Dr. Regina, silakan. Oh ya, baiklah. Oke. Nanti Bu Yeni, kalau seandainya Prof sudah masuk Pak Yono, ke Zoom, nanti tolong kabari Bu ya. Ya. Iya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu sambutan dari Prof. Yuwono untuk siang hari ini, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Regina Nur Primalita. Ya, ini sangat penting materinya tentang topik bagaimana tips tetap sehat di masa tunggu keberangkatan haji. Kepada Ibu Dr. Regina, kami persilakan. Silakan Dr. Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Bismillah. Perkenalkan nama saya Dr. Regina Nur Primalita. Saya calon PPIH Kloter 1442 Hijriah. Insya Allah akan berangkat tahun depan atas izin Allah bersama bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah haji. Di sini saya diberi kesempatan bersama rekan-rekan PPIH untuk memberikan pembinaan mengenai tips tetap sehat di masa tunggu keberangkatan haji. Next, ini gimana nextnya? Sebelum itu ada baiknya kita sedikit mengulang bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan sudah melewati pemeriksaan istitoah ya, di mana istitoah itu bermakna bahwa jamaah haji itu mampu gitu. Nah, istitoah kesehatan haji ini adalah kemampuan jamaah haji untuk melakukan ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup, di mana ada kategori tanpa pendampingan dan juga tanpa dengan pendampingan. Next. Nah, ini secara singkat tips untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menjaga kesehatan di masa tunggu keberangkatan haji, dikarenakan kesehatan itu adalah salah satu syarat istitoah agar ibadah haji kita juga berjalan dengan lancar. Kita bisa melakukan rutin olahraga jalan kaki sebelum berangkat haji, di mana seperti kita tahu ibadah haji itu menggunakan full fisik kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak biasa olahraga atau tidak membiasakan diri kita untuk menggerakkan tubuh kita, nanti kita di sana kaget. Dan kalau misalnya tubuh kita kaget, kita bisa drop dan itu mengganggu proses ibadah haji yang ibu-ibu dan bapak-bapak laksanakan. Sehingga ada baiknya mulai besok buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin belum membiasakan rutin olahraga, bisa dibiasakan mulai sekarang. Karena dalam kesehatan tuh olahraga nggak mesti kita harus lari atau membuat jantung kita yang berdetak cepat gitu. Disebut olahraga itu setidaknya kita melakukan kegiatan statis, jalan kaki yang rutin 30 menit minimal 3 kali dalam seminggu, dan itu sudah lebih dari cukup agar membuat tubuh kita biasa bergerak, karena kan ibadah haji itu prosesnya ada tawaf, syai, dan lain-lain ya, jadi itu sangat menggunakan fisik kita tuh, terutama kaki. Terus yang kedua tipsnya adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin atau berkala. Biasanya nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang umurnya 40 tahun ke atas sudah punya riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga lain-lain. Obat rutinnya jangan diminum saat mau berangkat saja. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ngerasa tahun depan berangkat baru diminum tahun depan, nanti kasihan badannya gitu. Jadi dari sekarang yang obat hipertensinya diminum agar ukuran tekanan darahnya stabil, sehingga di sana juga optimal untuk kesehatannya. Terus tips yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bersih dan bergizi juga teratur, di mana ini bisa membuat tubuh kita sehat. Menjaga kesehatan itu sudah pasti lebih utama kita menjaga kesehatan makanan ya. Jadi nggak cuma bersih dan bergizi, tapi juga teratur. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya makannya nggak teratur, polanya diatur lagi. Dan ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak saat melakukan ibadah haji nanti. Biasanya kita kan kalau waktu ibadah haji mendapatkan kotak makan nih dari pemerintah ya. Jadi kalau misalnya jam pengiriman itu pas diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu saat pagi ya dimakan pagi, saat siang dimakan siang, saat malam dimakan malam gitu. Jangan makanan pagi bapak dan ibu-ibu makannya siang atau apalagi siang dimakannya malam. Tips yang lain, membiasakan minum air putih 8 gelas sehari. Ini yang paling sulit mungkin ya. Tapi ini sangat penting, karena kebiasaan kalau misalnya nggak dilakukan dari sekarang, sulit akan diterapkan. Di sana, suhu udaranya itu sangat tinggi gitu, di mana tembus 40 ke atas. Nah, ini menyebabkan tubuh kita sangat membutuhkan air putih. Bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya kalau minum sehari-hari mungkin cuma 1-2 gelas, mulai sekarang dibiasakan minumnya sampai 8 gelas gitu minimal ya.
di istirahat, dan tips yang lain adalah istirahat yang cukup gitu. Jadi ini juga tips yang penting untuk menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya kita udah ngerasa tubuh kita sudah beraktivitas berlebihan, kita harus mengistirahatkan tubuh kita gitu. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup sangat penting. Ini juga berguna saat nanti melakukan aktivitas ibadah haji di sana. Jangan kita merasa tubuh kita kuat terus gitu, jadi nggak butuh istirahat. Kalau misalnya kita bisa membiasakan itu, pola hidup sehat itu akan berjalan sampai nanti masa keberangkatan. Terus juga ada tips minum obat rutin bagi jamaah yang memiliki riwayat penyakit. Ini sebenarnya sama dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin berkala gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau ini minum obat rutin, kalau tadi pemeriksaan kesehatan secara rutin berkala, kalau misalnya obat kronis buat ibu-ibu dan bapak-bapak kan ketemu dokter spesialis gitu. Jadi kalau misal ini sampai masa keberangkatan masih ada beberapa bulan, jadi kita bisa ketemu dengan dokter spesialis 3 bulan sekali gitu. Atau ketika ada keluhan kita bisa datang langsung ke dokter yang biasanya memegang kita untuk berkonsultasi kesehatan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, atau perubahan dosis obat gitu. Dan terkhusus Bapak yang untuk menjaga kesehatannya lebih optimal, untuk mengurangi, anjurannya sebenarnya mengurangi merokok ya, dan jangan merokok gitu. Itu sangat berpengaruh untuk tubuh kita, kesehatan kita nanti di saat ibadah haji nanti. Coba rasain kalau misalnya kita ngurangin merokok, tubuh kita akan lebih ngerasa lebih sehat gitu ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya buat bapak-bapak dan ibu-ibu, dari semua tips tadi sebenarnya yang saya rasa yang paling sulit adalah membiasakan minum 8 gelas sehari. Jadi di sini ada tips memenuhi kebutuhan air putih setiap hari. Cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu atau saat mengkonsumsi cemilan. Dan juga sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas setiap hari. Dengan demikian Anda akan teringat untuk mengkonsumsinya. Terus juga Anda bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water. Halo? Halo? Slide-nya udah habis, Dok. Iya. Iya, slide-nya udah habis karena singkat kan 5 menit. Nanti akan dibantu dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga Dr. Fenty mengenai PHBS dan juga menjaga daya tahan tubuh. Itu secara singkat dari saya. Ya. Baiklah, Dok. Terima kasih atas materi yang pertama tadi. Mohon izin, Prof. Yono, kami tadi sudah duluan satu sesi materi. Dan ya, apa-apa. Bagus. Acara berikutnya, Prof, kami minta sambutan dari Prof terkait sambutan acara pada siang hari ini. Kepada Prof. Yono, kami persilakan, Prof. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sejawat sekalian, teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Palembang yang saya muliakan dan saya sangat bergembira, sejawat sekalian dan teman-teman berkenan untuk memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk jamaah khususnya Petro Al-Hajj ini. Kemudian yang kedua adalah saudara-saudariku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dari jamaah Petro Al-Hajj, alhamdulillah, walaupun kita sekarang tidak ketemu di darat, tidak pacak langsung makan burgo lakso sama-sama situ, tapi insya Allah kita berada dalam keadaan sehat, alhamdulillah itu. Saya pertama mengucapkan apresiasi penghargaan atas terselenggaranya acara ini, karena apa?
karena edukasi ini bagian penting. Yang sering orang lupakan, protokol kesehatan itu yang nomor 1 edukasi mestinya. Bukan 3M itu. 3M itu nomor keberapa. Yang utamanya dulu edukasi dulu. Setelah edukasi baru bisa yang lain-lainnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bahwasanya kita semua ini insya Allah nanti terutama Bapak Ibu yang akan pergi haji, itu tantangan utamanya ada pada fisik yang kuat atau fisik yang sehat dan pikiran yang tenang. Insya Allah tadi sudah dimulai materinya dan nanti akan diskusi dengan para ahlinya tentu saja, dan ini akan menjadi kemanfaatan yang besar. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Barokah untuk kita galo-galo. Amin. Insya Allah barokah bagi jamaah haji. Insya Allah mudah-mudahan menurut pengumuman pemerintah tahun depan insya Allah lah berangkat. Tahun depan lah baca berangkat. Memang belum nih. Tahun depan itu bukan tahun depan ya. Sekarang kan sudah bulan Safar. Nah, ini kan haji itu bulan 12, bulan Zulhijjah. Jadi kalau sekarang ya nanti kira-kira tinggal 10 bulan lagi. Tidak lama nih. Ini alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya, terutama atas nasihat bagi kami khususnya petugas kesehatan nanti. Mohon jika Prof ada waktu untuk mengikuti acara ini, untuk sekaligus untuk memberikan masukan juga atau mungkin diskusi nanti ketika ada acara Prof. Terima kasih Prof. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi yang kedua akan sama-sama kita simak dan kita dengarkan, yaitu dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Yatiman Eskepnes Mkes. Beliau sehari-hari tugas di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, dan beliau sudah beberapa kali sebagai diberikan amanah sebagai petugas kesehatan haji, dan insya Allah tahun ini beliau PPIH non-kloter khususnya di rumah sakit di Mekah. Kepada Bapak Haji Yatiman Eskepnes Mkes, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Yatiman. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatiman. Saya perawat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang kebetulan tahun ini insya Allah bersama teman-teman yang lain akan menjadi petugas di Rumah Sakit Arab Saudi atau KKHI Mekah. Yang kami hormati Prof. Yuwono, yang kami hormati teman-teman sekalian, calon jemaah dari KBIH Petro. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti sedikit pengetahuan tentang bagaimana berhaji yang sehat. Dan dalam kesempatan ini saya diberi mandat untuk memberikan tip pentingnya cuci tangan yang benar dalam menghindari dari penyakit yang menular. Bapak Ibu sekalian, cuci tangan itu kadang memang disepelekan ya, tetapi pada intinya jika kita selalu menjaga kebersihan tangan kita, kita akan tertular dari berbagai penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena hampir semua penyakit itu masuknya melalui mulut dan hidung, melalui makanan dan melalui pernapasan. Oleh karena itu, memang mencuci tangan itu ada standarnya ya. Ada bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Ketika nanti kita sudah dipastikan untuk pergi berhaji, tentu
kita semua harus, dan mulai hari ini tentunya kita semua harus sudah mencuci tangan dengan baik dan benar. Dan nanti ketika Bapak Ibu kita semua sudah akan berhaji, tentunya dari rumah kita sudah harus sesering mungkin apabila kita sudah melaksanakan setelah makan, kemudian setelah buang air, sebelum memegang makanan, atau sebelum menyusui, atau sebelum beraktivitas, kita harus mencuci tangan. Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita sudah berada di Mekah, tentu kita harus selalu mencuci tangan dengan baik dan benar sesering mungkin ya. Apabila kita sudah menaiki bus, kemudian kita sudah mau berangkat ke masjid atau pulang dari masjid atau di perjalanan atau tentu ibu-ibu sedang belanja atau lain-lain, tentu Bapak Ibu harus selalu mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Kalau mencuci tangan dengan air sabun, dengan sabun dan air yang mengalir, tentu menggunakan sabun dan air itu antara 20 sampai 60 detik ya, 1 menit. Kemudian apabila menggunakan hand sanitizer itu antara 20 sampai 40 detik ya. Mari kita praktekkan bersama-sama cara mencuci tangan. Yang pertama, kita taruh sabun di tangan, ya. Kemudian kita gosok, ya. Kita gosok sekitar 5 detik gitu. Kemudian setelah itu kita gosokkan sabun ke punggung tangan, ya. Ke punggung tangan begini, ya. Ke punggung tangan kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, sela-sela jari ya, sela-sela jari sampai merasa semuanya merata. Kemudian setelah itu pada ruas-ruas jari ya, dengan ruas-ruas jari. Kemudian di jempolnya ya, jempolnya dipegang ya, begini kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir di ujung-ujung jarinya, di ujung-ujung jari. Kemudian kita belas dengan air yang bersih. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian memang kelihatan sepele mencuci tangan. Tetapi kalau mencuci tangan ini tidak benar, kuman-kuman masih ada di tangan kita, nanti dikhawatirkan kuman-kuman itu akan masuk ke dalam mulut kita ketika kita makan atau ketika kita memegang daerah-daerah sekitar mulut. Jadi, baik akan saya praktekkan lagi, Pak Ari. Ya. Jadi yang pertama, kita taruh sabun. Ya. Ini menggunakan air atau menggunakan hand sanitizer sama saja. Ya. Kemudian kita gosok ya, 1, 2, 3, ya nggak perlu dihitung Pak. Tapi intinya agak lama dikit ya, semakin lama semakin bagus ya. Bin salabin ya. Kemudian ya sela-sela jari ya. Punggung jari dulu. Punggung jari ini jadi dulu Pak. Punggung jari ya. Ya, punggung jari. Punggung jari. Kemudian sela-sela jari ya. Kemudian sela-sela jari. Nah, di sini banyak kuman sekali di sini sela-sela jari. Kemudian kita daerah ruas-ruas jari ya, kanan dan kiri ya. Kemudian jempolnya kita pegang, kita putar. Seret gitu. Ya, seperti orang mau naik motor ya. Ini kanan dan kiri. Kemudian tinggal ujungnya, ujung jari. Ya, begini. Selesai. Saya kira mencuci tangan ini tentu hal yang sepele, tetapi saya mengingatkan sekali lagi, semua penyakit hampir masuk ke tubuh kita melalui tangan, melalui mulut. Jadi saya kira itu saja. Salam sama Prof. Yuwono. Saya pernah mengenal beliau waktu menjadi petugas sama-sama di Petro
tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, Prof. Saya pernah jadi PKHI, alhamdulillah ketemu dengan beliau dan jemaahnya itu dari Pertamina waktu itu kalau nggak salah. Yang pertama kali saya berhaji. Dan semoga kita berdoa saja, semoga tahun ini kita tidak mendapat halangan penyakit COVID lagi, kita bisa menjadi haji mabrur, menjadi haji yang sehat. Haji mabrur, jemaah sehat, petugasnya sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatiman atas materinya yang diberikan. Itu setidaknya mengulang kembali kita bahwa ternyata hal yang sepele itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan apabila kita membiasakan, itu menjadi suatu kebiasaan sehari-hari dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita, terutama nanti ketika menjalankan ibadah haji. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Hajah Maryani, Eskep Mkes. Beliau ini sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang, yaitu di bagian surveillance dan imunisasi. Dan insya Allah beliau juga nanti akan bergabung dengan petugas haji PPIH Kesehatan Non-Kloter. Dan pengalaman beliau petugas kesehatan haji yaitu pada tahun 2018 pernah sebagai kesehatan haji kloter di Palembang. Dan kepada Ibu Maryani menyampaikan tentang bagaimana cara tips menjaga daya tahan tubuh kita agar kondisi kita tetap fit, khususnya bagi jemaah haji. Kepada Ibu Hajah Maryani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryani. Saya di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saya calon PPIH tahun 2021. Bertugas di TPP, insya Allah di Mekah. Selamat siang, Bapak Ibu Jemaah KBIH Petro. Halo. Ya, halo. Oh. Halo. Yang saya hormati, selamat siang calon PPIH dan calon PKHI Kota Palembang. Yang saya akan membawakan materi tentang pentingnya daya tahan tubuh bagi jemaah haji untuk mencegah infeksi virus. Oh, sorry, sebentar. Saya salah slide. Tunggu bentar, Bu ya. Slide-nya salah. Sebentar. Salah slide itu. Ya, sebentar. Oke. Oke, silakan Bu Yani. Ya, makasih Pak Ari. Bapak Ibu Jemaah Haji, kita ketahui bahwa sekarang masih masa pandemi COVID-19. Jadi, Bapak Ibu Jemaah Haji harus mewaspadai hal-hal yang akan terjadi jika Bapak Ibu keluar dari rumah. Ingat, jangan lupa pakai masker ya Bapak Ibu. Karena masker itu alat pelindung diri. Selain masker, bisa juga kita memakai alat pelindung diri seperti payung, kacamata ya. Dan juga kita harus banyak mengkonsumsi air minum selama 8 liter per harinya. Nah, penularan virus seperti virus corona dan virus lainnya dapat terjadi melalui air liur yang terlontar saat penderita batuk atau bisa saat berjabat tangan. Nah, kita nggak mengetahui di mana virus itu berada ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita harus menyadari bahwa pentingnya masker yang kita pakai itu untuk pelindung diri kita. Upaya penguatan daya tahan tubuh kita menjadi penting dilakukan untuk menangkal virus-virus masuk ke dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang kaya serat dan nutrisi.
Nah, itu juga kita harus kondisi tubuh kita sehat. Lanjut. Nah, sumber nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, daya tahan tubuh kita ya Bapak Ibu, kita harus makan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita, seperti vitamin A. Vitamin A ini bermanfaat untuk membantu proses produksi sel darah putih agar terhindar dari patogen virus dan penyakit. Sel darah putih bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh. Vitamin A ini contohnya seperti wortel, ubi, dan pepaya. Lanjut. Vitamin B. Vitamin B kompleks yang diperlukan oleh lebih dari 100 enzim di dalam tubuh kita akan bermanfaat untuk menjaga mengoptimalkan sel imun. Berarti di dalam tubuh kita itu sudah terdapat vitamin B kompleks yang terdapat 100 enzim ya untuk mengoptimalkan sel imun tubuh kita. Jadi jenis vitamin B kompleks ini seperti sayuran hijau, daun singkong, bayam dan kangkung serta kacang-kacangan. Vitamin C berupa, lanjut. Vitamin C merupakan antioksidan untuk produksi sel T, sel imun tubuh. Vitamin C berupa jambu, biji, jeruk, dan mangga. Vitamin D bermanfaat guna memperkuat lapisan pelindung sel imun sehingga mengoptimalkan pertahanan tubuh dalam menangkal patogen virus. Jadi Bapak Ibu, vitamin D kita ketahui bahwa bermanfaat untuk memperkuat lapisan pelindung sel imun di dalam tubuh kita untuk pertahanan ya. Ini juga seperti jamur kancing, ikan tuna dan ikan salmon. Vitamin E bermanfaat juga untuk membentuk antibodi dan natural killer cell, pembunuh alami sel-sel virus. Vitamin E biasa kita ketahui itu dapat diperoleh dari kacang almond dan alpukat. Lanjut, selenium. Selenium bermanfaat juga memastikan jumlah produksi sel imun telah cukup bagi tubuh. Nah, selenium ini juga dapat diperoleh dari jamur, telur, dan ikan-ikanan. Iodium ini sejenis garam. Mineral yang juga bermanfaat bagi imunitas tubuh, zat ini membantu memberikan asupan energi yang lebih baik agar dapat memaksimalkan kinerja sel imun. Iodium ini dapat diperoleh dari rumput laut, telur, dan ikan. Nah, asupan vitamin per hari harus dipenuhi setiap hari. Jadi, Bapak Ibu jemaah haji, sekarang ini kita ketahui serba instan. Serba masakan itu serba ada, serba jadi. Kalau bisa, masakan yang kita makan itu, kalau bisa kita masak sendiri. Jadi, tidak mengurangi vitamin dan nutrisi. Agar tidak beresiko kalau kita membeli asupan yang sudah jadi. Jadi kita masak sendiri dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi konsumsi sayuran dan buahan itu diperlukan setiap hari ya Bapak Ibu ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Dan ditambah juga dengan multivitamin. Nah, multivitamin ini juga bisa kita dapatkan juga dari dokter. Sesuai dengan order dokter yang berikan kita untuk multivitamin apa yang kita butuhkan. Sepertinya materi ini saya bisa sampaikan. Inilah, jadi kita sebagai jemaah haji harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji nantinya. Semoga kita sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi kita dengarkan tentang bagaimana tips ya membiasakan kita untuk ternyata vitamin itu bisa diperoleh dari sehari-hari yang berada di tengah-tengah kita, yaitu sayuran dan buah-buahan. Kemudian sebelum kita ke materi berikutnya, kami himbau lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara siang hari ini, mohon kesediaan untuk mengisi daftar hadir, linknya yang akan kami tulis di kolom chat. Sebentar Bapak Ibu sekalian, akan saya bagikan dulu ininya. Kolom untuk mengklik daftar hadir pada acara hari ini di kolom chat, yaitu bit.ly daftar hadir underscore ya, garis bawah ketan 02. Jadi nanti sudah saya share di ini, dan kalau bisa dilihat di sini di share screen, akan coba saya share screen sebentar mengenai linknya tentang slide yang tadi. Daftar hadir ya, bit.ly daftar hadir ketan underscore ketan 02. Saya coba share screen dulu ininya untuk layarnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang paling atas ya, bit.ly garis miring daftar hadir. Ini ada garis bawah, daftar hadir garis bawah ketan. Ini maksudnya kajian online kesehatan yang kita singkat ya. Dan kebetulan ini adalah seri yang kedua. Jadi bisa langsung diketik di kolom chat, di Zoom itu ada kolom chat, langsung klik aja kemudian diisi, atau boleh diklik di Google-nya atau di internetnya, ketik di bit.ly garis miring daftar hadir, kemudian garis bawah, kemudian tulis ketan 02. Nanti langsung klik, nanti langsung diarahkan untuk mengisi daftar hadirnya. Kami juga persilakan untuk teman-teman kesehatan yang hadir pada siang hari ini juga boleh mengisi daftar hadir tersebut, dan untuk kolom KBIH-nya bisa ditulis ini kita apa TKHI atau PPIH atau dan sebagainya, sebagai laporan bahwa kita sudah mengadakan pembinaan dan penyuluhan di jamaah haji sekitar kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti juga mohon kesediaan untuk mengisi survei ya, survei kepuasan. Yang ini dari Kementerian Kesehatan agar Bapak Ibu bisa mengisi dan menjawab sesuai apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu pernah alami. Dan juga ini sebagai bahan pelaporan juga bagi teman-teman kita yang di Kementerian Kesehatan. Nanti akan di linknya dikasihkan di grup juga bisa. Kemudian berikutnya kita langsung lanjut saja materi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu kepada Ibu Hajah Erva Oktariani Eskepnes. Beliau ini sehari-hari kerja di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Dan beliau mempunyai pengalaman tugas yaitu TKHI tahun 2018. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau juga nanti mendapatkan amanah lagi sebagai petugas haji non-kloter. Untuk materi hari ini akan disampaikan tentang bagaimana kita pentingnya ya, pemakaian APD, alat pelindung diri, ya, selama menunaikan ibadah haji. Kepada Ibu Hajah Erva, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Halo? Ya, lanjut, kedengeran. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya yang saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah
pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pemakaian APD selama menunaikan ibadah haji. Lanjut. Seperti tadi sudah disebutkan, saya itu pernah bertugas di tahun 2018 sebagai TKHI. Baik, langsung saja, apa itu alat pelindung diri? Jadi, Bapak Ibu semua, alat pelindung diri itu adalah pakaian khusus atau peralatan yang bisa kita pakai untuk melindungi kita itu dari bahaya infeksi penyakit yang ada di sekitar kita ataupun bisa melindungi kita dari cedera. Lanjut. Mengapa penting? Alat pelindung diri ini sangat penting bagi kita. Untuk jamaah haji itu nantinya ada sekitar 7 alat pelindung diri yang harus kita pakai. Itu mulai dari payung, kemudian kacamata, usahakan kacamata hitam, kemudian ada masker, kemudian juga ada semprotan air, kemudian tas paspor, alas kaki, dan kantong atau tas untuk alas kaki kita nanti. Lanjut. Yang pertama adalah memakai payung atau tutup kepala saat berada di luar ruangan. Mengingat suhu di Arab Saudi sangat tinggi, bisa mencapai sekitar 35 sampai dengan 40 derajat, itu bagi kita yang biasa hidup di negara tropis mungkin sangat panas sekali. Jadi saat kita keluar ruangan dianjurkan untuk memakai payung atau penutup kepala. Apalagi saat sekarang ini untuk pelaksanaan ibadah haji itu kita sudah dianjurkan oleh pemerintah Arab Saudi itu untuk menjaga jarak. Jadi memungkinkan kita untuk memakai payung itu udah lebih enak gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya mungkin kita ya dengan kondisi yang sangat berdesakan sehingga untuk menggunakan alat pelindung diri atau payung itu mungkin agak kesulitan gitu. Tapi selain payung, kita juga bisa menggunakan alat penutup kepala yang lainnya. Oke, lanjut. Kemudian adalah memakai kacamata hitam. Apa gunanya kacamata hitam? Sama, adalah untuk melindungi mata kita dari debu ataupun terangnya sinar matahari yang ada di sana. Dengan hawa panas itu akan memberikan rangsangan tersendiri bagi mata kita. Makanya kita dianjurkan untuk memakai kacamata. Diusahakan kalau bisa adalah kacamatanya hitam. Oke, ya. Kemudian adalah menggunakan masker saat di luar pondokan atau di tempat umum. Saat sekarang pun kita sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk memakai masker. Yang perlu kami tekankan di sini adalah bagaimana cara memakai masker yang benar. Jadi mulai dari sekarang, kita semua harus membiasakan diri menggunakan masker. Mengingat nanti di sana kegiatan fisik yang kita akan sangat banyak melaksanakan kegiatan fisik. Jadi kita harus membiasakan tubuh kita itu memakai masker saat melaksanakan kegiatan fisik. Jadi mulai dari sekarang mungkin Bapak Ibu bisa membiasakan diri apabila berolahraga atau misalnya jalan pagi, itu gunakanlah masker dan jangan dilepas maskernya. Jangan sampai maskernya digantung di leher atau yang tertutup hanya mulutnya saja sehingga hidungnya tidak tertutup. Ya, jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk memakai masker dengan benar. Jangan sampai nanti maskernya memang kita sudah pakai, tapi tangan kita tidak kita jaga sehingga tangan kita suka memegang masker yang sudah terkontaminasi yang di luarnya. Ada juga sebagian kita apabila memakai masker, rasanya tidak leluasa apabila berbicara itu tidak membuka masker. Namun mulai sekarang kebiasaan itu kita harus kita tinggalkan bahwa kita harus memakai masker itu dengan benar. Lanjut. Nah, kemudian alat pelindung diri yang selanjutnya adalah memakai alas kaki setiap kali bepergian. Alas kaki seperti apa? Adalah alas kaki yang nyaman bagi kita. Diusahakan jangan sampai yang ada berjepitnya ya, karena akan cari yang nyaman, tapi kalau bisa jangan ada yang berjepit. Kenapa alas kaki itu penting? Karena ini bisa menyebabkan apabila kita tidak memakai alas kaki, bisa saat kita keluar dari masjid, pelaksanaan masjidnya yang sangat panas, kita
injak itu bisa membuat terbakar kaki kita. Kemudian lanjut. Nah, selain memakai alas kaki, kita juga harus membawa tas atau kantong. Apa gunanya tas atau kantong? Adalah saat kita memasuki masjid, alas kaki kita masukkan ke dalam kantong atau tas. Dan kita bawa kemanapun kita pergi di dalam masjid. Jangan ditinggalkan di rak sepatu atau ditinggalkan di luar masjid. Ini nanti akan membahayakan kita juga. Belum tentu alas kakinya akan ketemu kembali, resiko berdesakan, resiko tersesat, banyak sekali. Jadi akan lebih aman apabila kita membawa kantong sendiri, maka alas kakinya kita bawa, kemanapun kita pergi di dalam masjid, saat kita keluar pun tinggal kita keluarkan dan kita pun bisa langsung pergi lagi. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu semuanya, bahwa botol semprot air untuk membasahi wajah ataupun bagian tubuh yang lainnya pada saat cuaca sangat panas. Jadi semprotan air ini bisa kita isi air mineral ataupun isi air zam-zam yang nanti akan ada di sana. Apa gunanya? Yaitu tadi untuk mencegah dehidrasi. Saat kita panas, kulit kita kering, saat kita haus pun bisa kita minum airnya. Kita bisa semprotkan ke wajah kita atau ke bagian tubuh lain kita yang terasa panas. Oh iya. Kemudian, nah ini juga tidak kalah pentingnya Ibu, alat pelindung diri Bapak Ibu, alat pelindung diri ini adalah tas paspor. Tas paspor yang nanti kalau kita memang jadi berangkat akan dapat, itu adalah tas paling kecil yang kita nanti akan kita selempangkan, kita akan di bahu kita, di badan kita, tasnya kecil. Isinya apa saja? Yang pertama adalah dapih A. Apa itu dapih A? Dapih A itu adalah pengganti paspor. Pengganti paspor itu kalau mungkin kalau kayak kita di Indonesia mungkin kayak KTP kayak gitu ya. Kayak KTP, karena nanti setelah kita tiba di Arab Saudi, nanti paspor kita itu akan ditahan, akan diambil oleh daker ya, daerah kerja, daker atau muasasah nantinya. Jadi yang kita pegang selama di Arab Saudi itu adalah dapih A namanya. Jangan sampai hilang, jangan sampai ditinggalkan di pondokan. Dapih ini sangat penting sekali, karena saat kita ada apa-apa di luar pondokan atau di masjid, ini Bapak Ibu akan cepat dikenali. Oh, ternyata berdasarkan dapihnya Bapak ini adalah Tuan A atau Nyonya A dari provinsi ini setelah melihat dapih A-nya. Kemudian apalagi isinya adalah kartu kesehatan, KKJH, kartu kesehatan jamaah haji. Kalau dulu itu namanya buku, BKJH buku, tapi kalau sekarang itu adalah kartu, yang mana di sini ada barcode-nya, nanti apabila di-scan itu akan kelihatan semua, terekam semua riwayat kesehatan Bapak Ibu semuanya. Kemudian apalagi isi tasnya, bisa snack, mungkin di tengah jalan Bapak Ibu lapar atau apa, bisa kurma, kemudian bisa obat-obatan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semuanya sehat dan bisa menjalankan ibadah haji di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Erva yang telah mengingatkan kita ya, tentang pentingnya itu APD. Karena pemerintah sangat konsen dengan APD ini. Pertama kemarin pada waktu tahun 2018 itu pemerintah menyiapkan semua, mulai dari kacamata hitam, kemudian termasuk juga payung dan sebagainya. Tapi beda tahun beda kebijakannya. Jadi intinya itu yang perlu kita persiapkan. Walaupun nanti seandainya tidak dipersiapkan oleh pemerintah, kita sudah punya persiapan sendiri bahwa kita penting untuk memakai APD. Baiklah, kembali kami mengingatkan bagi yang belum mengisi link daftar hadirnya agar bisa mengisi daftar hadir di kolom chatnya, kemudian juga bisa mengisi akan dibagikan di grup WA di KBIH Petro Al-Hajj. Kemudian sesi terakhir kita yaitu topik materi yang kelima, tapi apakah Bu Yeni, Dr. Fenty sudah masuk belum? Karena beliau
beberapa hari yang lalu japri ke saya, beliau lagi ada kegiatan, tapi nanti diusahakan akan hadir. Tapi sekarang sudah jam 2.21, makanya saya taruh Dr. Fenty di yang terakhir. Apakah Dr. Fenty sudah gabung bersama kita di sini? Sepertinya belum ada itu. Belum ada. Ada sesi tanya jawab aja dulu. Ya, baiklah. Kalau Dr. Fenty belum masuk. Siap. Nanti mohon bantuan Bu Yeni untuk menghubungi Dr. Fenty. Dr. Fenty kalau memang Oke. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kita majukan sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, mudah-mudahan mungkin terkait Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pengalaman atau juga mungkin punya suatu pertanyaan, bisa sama-sama kita diskusikan pada sesi kali ini. Bisa langsung berdialog langsung atau di kolom chat juga boleh. Bapak Ibu sekalian bisa mengacungkan tangan ya, jika ingin bertanya dan nanti sama-sama kita bahas. Ada Bapak Ibu sekalian di sini yang standby luar biasa ya. Ada Ibu Suharti, ada pakai nama akun Asnah Dalila. Kemudian ada Ibu Salimah ya, banyak ini. Jadi boleh ada Ibu Azwah Basri Rashid ya, yang menyimak dari tadi. Ada juga pakai akun Ibu Diana Ratnasari. Tapi yang nyimaknya ini Pak Haji nih. Soalnya namanya di situ tuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa kita diskusikan, mungkin terkait pengalaman, atau mungkin kita kasih kesempatan Prof. Yono lagi dah, untuk sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita simak terkait pengalaman beliau, mungkin termasuk juga saran beliau. Kepada Prof. Yono, ini mungkin jemaah masih malu-malu nih Prof, untuk bertanya. Kami mohon kesediaan Prof untuk sedikit memberikan suatu tips ya kepada Prof, kami persilakan Prof. Ya, baik, terima kasih, Seri ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung kawan-kawan kita dari Manuni, dari Dinas Kesehatan ini, terus kemudian yang kedua, kita ini lemak sekarang ini pertemuan online ini, baca sambil santai, kira-kira begitu. Jadi mungkin hemat saya satu hal bahwa ada apa saja mungkin perlu dipertanyakan, karena memang ini agak sedikit berbeda, terutama insya Allah tahun ini haji, sudah pasti haji tahun ini itu masih COVID-19 belum hilang. Ya, saya boleh sampaikan begitu, belum hilang. Kenapa? Karena walaupun sekarang kasusnya sudah melandai, tapi COVID ini nggak akan tiba-tiba hilang seperti misalnya kalau zaman dulu tuh misalnya pernah ada wabah flu burung, betul-betul begitu selesai 2007 hilang betul. Tapi yang ini nggak hilang. Ini nanti 2021 waktu pergi haji itu masih ada ini. Nah, jadi maka itu saya berharap kita semua dalam diskusi ini banyak-banyak. Tadi sudah mulai diterangkan mulai dari yang namanya kebiasaan hidup sehat, asupan gizi, penggunaan cuci tangan, APD segala macam nih, insya Allah. Tapi intinya adalah bahwa kita ini memang mesti paham betul tentang kiat-kiat menjaga kesehatan itu supaya kita ini baca ibadahnya tenang. Jadi ibadahnya betul-betul tidak terganggu. Termasuk ada strategi ini nanti, karena kalau dalam masa COVID atau ada COVID ini, itu nggak dianjurkan untuk sering-sering berkumpul. Jadi nanti mungkin ini akan lebih banyak kita berada di maktab, berada di pondokan, kira-kira begitu. Nggak banyak-banyak kita berdesak-desakan di haram nanti, misalnya seperti itu. Ya, mungkin itu, ya, Mas Haris. Ya, siap Prof. Terima kasih atas nasihat dan sarannya serta tipsnya. Ya. Bagaimana kita agak beda suasana haji di tahun yang akan datang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kita kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Terima kasih Prof. Mohon doanya buat kita semua. Bagaimana Bu Marieni? Apakah Dr. Fenty? Dr. Fenty sudah dihubungi, 10 menit lagi ya ditunggu. Oh siap, oke. 10 menit.
Baiklah, Bapak Ibu Boleh sekalian, ada yang bertanya sambil kita menunggu materi dari Ibu Dr. Ya, Pak Ali Ahmad mengacungkan tangan, boleh. Pak Ali Ahmad, mic speakernya boleh di ini unmute. Uli, makasih Li HP-nya. Sampai unmute. Silakan. Pak Ali Ahmad. Nah, jangan main aku api nih Udah. Ulang, Pak Ali Ahmad itu masih belum kedengaran suaranya. Dipencet HP-nya, unmute, biar kedengaran. Oke. Ya siap. Alhamdulillah, Pak Ali Ahmad, silakan. Makasih kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan corona ini, Mas ya, apakah ada kemungkinan kalau memang kan kita ada baca di media masalah vaksin ya, vaksin COVID ini. Mungkin nanti menjelang keberangkatan para jemaah ini kalau memang vaksinnya sudah dinyatakan atau di resmi, apakah para jemaah ini akan divaksin? Nah, itu pertanyaan kami. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Pak, ini Pak Ali, vaksin COVID atau vaksin jemaah haji, Pak, yang ditanyakan? Kalau kita kan kemarin sudah divaksin ya. Oh ya. Sudah. Sekarang kan musim COVID. Pada saat kita kemarin kan belum ada COVID ini. Ya betul tadi. Oleh karena musim COVID ini ada kemungkinan ini cuma dugaan nanti para jemaah ini akan divaksin semua. Nah, kemungkinan itu apa bisa terjadi atau tidak? Baik. Itu yang ingin kami dapat mungkin gambaran singkat lah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya buat kita bawa diskusi sama-sama. Baiklah teman-teman sekalian, ada yang bisa memberikan jawaban kepada atas pertanyaan dari Pak Ali Ahmad mengenai masalah kemungkinan vaksin tadi. Kami silakan teman-teman sekalian boleh unmute yang bisa menjawab. Mungkin dari perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang atau ada Ibu Yus, ada di sini Ibu Yus? Untuk menjawab pertanyaan Pak Ali Ahmad, Ibu Yusmainar. Sepertinya sudah ada di Zoom. Atau teman-teman rekan lain boleh menjawab yang lagi standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Regina, silakan. Ya. Memang kita sekarang sedang ada di wabah pandemi COVID ya, gitu. Nah, terakhir hari ini tadi saya coba mencari tahu mengenai COVID. Memang vaksin sudah dalam pengembangan. Jadi kalimatnya dalam pengembangan berarti sudah diusahakan oleh WHO dan juga dari setiap yang terkait gitu. Tapi untuk rilisnya atau memang sudah diaplikasikan ke atau dibuktikan khasiatnya atau disebarkan itu belum, karena dalam kalimatnya itu sedang dalam pengembangan. Kalau ditanya apakah tahun depan ketika keberangkatan haji insya Allah 1442 Hijriah sudah ada vaksinnya, ya kita doakan saja gitu. Karena memang kalau sekarang kondisinya memang sedang dalam pengembangan dan sudah pasti emang untuk seluruh masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Sejauh ini hanya bisa memberikan jawaban seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Regina yang memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Ali Ahmad tadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, Ibu Yusmainar yang menyimak pada acara Zoom kita hari ini, pertanyaan Pak Ali Ahmad atau tambahan. Nah, silakan Ibu Yus. Sorry. Ya, Dr. Fenty udah masuk. Ya, halo. Halo, Ri. Ya, kami persilakan Ibu Yusmainar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ali Ahmad tadi. Ya, baik. Untuk terkait dengan vaksin sendiri, dari Dinas Kesehatan memang belum ada, Pak, untuk vaksin dari,
khusus COVID ya. Karena memang seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Regina tadi, bahwa saat ini memang sedang uji klinis terkait dengan vaksin COVID. Nah, mungkin nanti untuk jemaah yang tahun kemarin belum sempat divaksin, tahun ini boleh didata dari KBIH Petro. Mungkin kami nanti bisa datanya, Pak, terkait dengan vaksin meningitis, vaksin wajib. Sedangkan untuk vaksin tambahan, ya silakan vaksin influenza bisa di mana saja, bisa di klinik atau di rumah sakit sudah banyak tersedia. Sedangkan memang kalau untuk vaksin wajib ya vaksin meningitis itu 2 tahun, Pak. Jadi seandainya yang tahun kemarin sudah vaksin, tahun ini tidak perlu vaksin lagi. Mungkin demikian, Ari, yang bisa saya tambahkan. Ya, baiklah Ibu Yus, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Fenty Aprina. Beliau merupakan narasumber kita yang terakhir ya. Insya Allah mudah-mudahan mari kita sama-sama akan simak ya tentang materi yang akan beliau berikan, yaitu materi yang kelima akan dibawakan oleh Dr. Hajah Fenty Aprina MKes. Beliau sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan beliau juga pernah bertugas sebagai kesehatan haji juga, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan Ibu Dr. Fenty ini juga akan bersama-sama mendampingi jamaah kloter di Palembang. Materinya adalah bagaimana, topiknya adalah membiasakan PHBS bagi jemaah haji. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kepada Dr. Hajah Fenty Aprina, waktu dan tempat tempatnya nggak ada ya, waktu aja ya, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Ari. Materinya baru saya kirim ke Bapak, Pak, bisa di-share, Pak? Iya. Oh iya, sebentar. Iya. Boleh mukadimah dulu, Dok? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para narasumber, moderator, dan terutama yang saya cintai ini para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah siang hari ini kita bertemu karena ini saya baru datang dari Ogan Ilir. Jadi alhamdulillah siang hari ini ketemu dengan para jamaah, calon jamaah haji dari KBIH Petro. Dan juga sebetulnya dengan KBIH Petro, saya sudah mengenal terutama kepada Adinda Prof. Yono, kemudian karena 2018 itu saya menjadi dokter kloter dan salah satu jamaahnya itu adalah dari jamaah Petro. Jadi jamaah Petro waktu itu kami dengan Pak Ustadz Legawan, jadi waktu itu ya. Alhamdulillah kalau jamaah Petro ini bisa terkoordinir dengan baik karena memang pembinaan dari KBIH Petro ini cukup baik. Dan pada siang hari ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana menjadi haji sehat, haji mabrur dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Karena memang kondisi jemaah yang prima itu dibutuhkan untuk kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari rangkaian rukun, wajib, dan sunnah hajinya. Kalau kita kondisi kesehatan kita tidak prima, maka di dalam menjalankan ibadah haji itu rukun-rukun haji dan wajib haji itu tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna. Baik, bagaimana Pak Ari? Ya, ini bisa saya share screen sekarang ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana menjadi haji sehat, haji mabrur melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ini saya buat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya menjadi fasilitator, menjadi petugas haji
sehingga saya rangkum bagaimana menjadi haji sehat dan haji mabrur itu melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Lanjut Pak Ari. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah fisik yang membutuhkan kondisi kesehatan yang prima. Sehingga jemaah haji harus dapat menunaikan seluruh rangkaian rukun, wajib, dan sunnah hajinya dengan sempurna. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan persiapan kesehatan yang baik sejak di tanah air, agar di tanah suci nanti dapat beraktivitas sesuai dengan kondisi kesehatannya. Artinya nanti di sana kalau sehat ya kita bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji itu. Tapi kalau nanti kita di sana jatuh dalam kondisi sakit, terpaksa ada beberapa rekayasa yang dilakukan untuk jemaah ini. Ya, misalnya nanti pada saat Armina tiba, kita harus dirawat di KBIH atau di rumah sakit, itu kita harus dilakukan safari wuku, ya seperti itu. Kemudian kenapa juga harus dipersiapkan kesehatan kita itu dengan baik? Karena iklim dan lingkungan di tanah suci itu berbeda dengan kondisi kita di tanah air. Ini nanti karena kita masih berada, musim haji kita itu masih berada di sekitaran pertengahan tahun, jadi Juli sampai ke Agustus, Juli sampai ke Agustus, itu kondisi di Arab Saudi itu sedang panas-panasnya. Jadi kondisi bisa mencapai, suhunya itu bisa mencapai 45 derajat. Kemudian juga kita berpindah dari lingkungan yang kebiasaan di rumah kita tidak terlalu banyak orang, kita punya kamar paling berdua dengan pasangan kita. Sekarang kita harus di dalam kamar itu berada di dalam kondisi yang ditempati oleh 5-6 orang kalau sekarang. Kemudian juga nanti ke kamar mandi, apalagi kalau di Arafah, Armina itu ya, ke kamar mandi kita harus ngantri yang rame. Nah, kondisi-kondisi ini kadang-kadang membuat para jemaah haji itu menjadi kelelahan dan tidak jarang yang menjadi stres karena kondisi baru tadi, teman sekamar yang baru, yang kadang-kadang tidak mengerti kondisinya, sehingga ego itu akan muncul. Nah, ini juga akan mengakibatkan kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu, terutama masalah psikisnya. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu bagaimana kita mengantisipasi supaya kita itu terus sehat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi jemaah itu selama di tanah suci terutama. Lanjut Pak Ari. Nah, di mana PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ini definisinya saya rangkum sendiri. Jadi untuk jemaah haji, PHBS itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mempunyai kebiasaan dan kemauan untuk menjaga kondisi kesehatannya dengan menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, kemudian memberikan kenyamanan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan: kebersihan diri sendiri atau hygiene perorangan, kemudian kebersihan lingkungan, dan juga tidak membuat hal-hal yang bisa merugikan orang lain atau membuat gangguan kesehatan bagi orang lain, baik untuk dirinya maupun orang lain. Contohnya nanti merokok, ya seperti itu. Lanjut, Pak Ari. Nah, ini ya. Nih, menjaga kesehatan diri sendiri. Yang pertama, mulai dari bangun tidur, kadang-kadang jemaah itu untuk pergi sholat subuh itu dia jam 2 sudah berangkat, jam 3 sudah berangkat, sedangkan tidurnya baru tunggu busnya ya, jadi tidurnya sedikit sekali. Sudah mau berangkat lagi pergi, kita akan lupa
kepada kesehatan. Ya. Kalau kita kekurangan zat gula, jadi kalau sarapan itu adalah berfungsi untuk memberikan kekuatan untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai nanti terjadi hipoglikemi. Ya. Banyak jamaah kita yang jatuh di masjid itu karena kekurangan zat gula, hipoglikemi, kelaparan. Nah, kalau sudah jatuh di masjid itu kan agak susah nanti melacaknya kemana jemaah kita ini. Ya. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Nah, di sana banyak nanti selain kita yang dapat jatah makan kita untuk makan yang besar, artinya itunya nasi. Nah, kita dapat 2 kali nanti makan nasi ya. Makan siang dan makan malam itu berupa nasi. Nanti untuk sarapan itu kita akan mendapatkan roti. Jadi alhamdulillah sekarang pemerintah untuk makanan jemaah itu sudah hampir selama hari perjalanan kita di Tanah Suci itu kita akan mendapatkan jatah makanan ya. Jadi itu. Nah, nanti ada juga makanan itu kan sudah dihitung kebutuhan gizinya. Jadi jangan sampai tidak dimakan. Malah beli makanan yang dijual oleh para mukimin yang di sana ya. Jadi harus makan makanannya itu yang bergizi. Kemudian makan sesuai dengan waktu yang tertera di kotak makanan. Nanti di kotak makanan itu akan tertulis batas makannya ya. Jadi batas makannya misalnya jam 14 waktu Arab Saudi. Ya. Sore apa pagi? Iya. Halo Pak Ari. Ya, lanjut Bu. Oh, lanjut ya. Ya. Baik. Kemudian ini supaya di dalam kelas kita pada saat kita melakukan ke masjid atau ini ya, ke masjid itu jangan lupa untuk siapkan makanan dan botol minum di dalam tas. Jangan sampai cepet-cepet nggak bawa apa-apa ya seperti itu ya. Jadi selalu ada makanan kecil, ada pisang, masukkan pisang, ada roti, masukkan roti. Kemudian jangan lupa botol minuman untuk dimasukkan ke dalam tas kita. Kemudian obat-obatan ya, obat-obat kita yang dimakan sehari-hari kan kalau hipertensi itu harus makan obatnya secara rutin. Jadi harus dimasukkan obatnya. Kemudian untuk ibu-ibu yang masih usia produktif, masih menstruasi, nanti menggunakan obat-obat anti menstruasi juga itu harus dimakan dalam waktu yang intervalnya itu sama. Jadi misalnya dimakannya jam 7 pagi, besok jam 7 pagi lagi dimakan. Jadi sehingga masukkan di dalam tasnya. Jadi kalau kita masih di masjid, masih ada di perjalanan, kita bisa makan obat. Kemudian makan buah dan sayur, jangan lupa makan buah dan sayur karena di dalam makanan kita juga biasanya sayurnya itu cuma sedikit. Jadi yang perlu kita tambah itu nanti adalah buah dan sayur. Kemudian jangan lupa juga untuk minum vitamin dan minum oralit. Nah, oralit ini akan kita dapat nanti di embarkasi. Di asrama haji nanti kita akan dibekali dengan oralit. Dan itu bagus untuk diminum karena oralit ini kandungan elektrolitnya itu sama dengan kandungan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pada saat panas, cuaca panas, kita keluar keringat, kemudian juga pada saat kita kencing, ya itu kan tidak hanya air, tapi juga ada elektrolit yang keluar. Sehingga untuk menggantikan elektrolit ini perlu minum oralit. Kemudian obat tadi sudah, makan obat juga harus teratur yang menderita penyakit ya. Kemudian yang paling penting adalah rajin untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan karena insya Allah kami petugas kesehatan yang mendampingi Bapak Ibu yang ada di dalam kloter itu petugas kloter itu akan siap 24 jam untuk melayani Bapak dan Ibu semua. Dan untuk pelayanan juga selain dengan memberikan pelayanan di tempat pelayanan, kami juga akan melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah. Nah, karena itu harus kita berkomunikasi dengan baik dengan petugas kesehatan. Kadang-kadang
Kalau yang masih muda-muda, yang masih gagah, selalu ke masjid terus. Akhirnya nggak pernah ketemu sama petugas kesehatan. Pas ininya ternyata dia juga menderita hipertensi, obatnya habis, ya seperti itu. Nah, ini juga yang penting juga tidak merokok. Kadang-kadang bapak-bapak di sana itu jadi ahli hisab. Ya, di hotel itu ada tempat kumpul-kumpulnya. Untuk yang ini, wah di kamar yang merokok, nanti ada pintu keluar itu di situ merokoknya. Nah, akhirnya nanti alarm untuk ini apa itu ya? Alarm smoke itu yang deteksi untuk asap itu berbunyi wing 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 wing. Akhirnya nanti jemaah itu pada pontang-panting berlari dikira ada kebakaran karena padahal adalah penyebabnya asap rokok. Kemudian juga tidak boleh merokok ya supaya jangan menderita penyakit paru ya, sesak nafas nanti di sana. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah istirahat yang cukup. Jangan umrohnya berulang-ulang. Jadi ada yang sampai sehari itu umrohnya 2 kali. Pak ya, boleh mumpung di sana kita beribadah, tapi harus diperhatikan juga kondisi kesehatan kita. Dan juga jangan nanti ngajakin lagi yang ininya ya. Oleh karena itu harus dilihat kondisi kesehatan kita ya. Kalau memang capek istirahat dulu. Lanjut Pak Ari. Nah, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya itu adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, ini personal hygiene ini juga penting untuk jemaah. Apa itu personal hygiene untuk jemaah? Yang pertama, kita harus sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Ya, jadi itu. Apalagi sekarang, di saat sekarang itu, kondisi kita kemungkinan ini ya, kemungkinan. Tapi kita berdoa bersama supaya pandemi ini cepat berakhir, sehingga nanti pada saat kita berangkat itu, di pertengahan tahun depan itu, kondisi pandemi ini sudah berakhir ya. Kita harus melakukan kebiasaan baru. Jadi 3 kebiasaan baru itu yang harus kita diterapkan. Jadi rajin untuk mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah cuci tangannya ya. Jadi ini saya tampilkan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama itu telapak tangan, kemudian punggung tangan, kiri dan kanan, kemudian yang ketiga adalah sela-sela jari tangan, keempat itu adalah gerakan mengunci, kelima itu adalah menginikan jempol kiri kanan, dan yang keenam adalah ujung-ujung kuku. Jadi ada itu 6 langkah cuci tangan. Dan 6 langkah cuci tangan ini semuanya harus dijalankan sesuai dengan langkah, diterapkan sesuai dengan langkah ini. Karena penelitian dari WHO dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan ini selama kalau dia menggunakan hand sanitizer itu 40 detik, kalau menggunakan air mengalir itu 60 detik. Jadi dengan melakukan cuci tangan ini, maka kita bisa mengurangi resiko untuk penyakit diare ya. Kemudian juga saat ini mengurangi resiko untuk tertularnya penyakit COVID-19, COVID-19 ya. Jadi itu cuci tangan sesering mungkin. Jadi, kapan dilakukannya cuci tangan ini? Yang pertama pada saat akan mau makan. Kemudian setelah buang air besar, air kecil, setelah keluar dari kamar mandi, pada saat akan masuk ke dalam hotel ya, itu harus dilakukan cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan orang lain, kemudian setelah menggunakan barang-barang umum ya, barang-barang umum itu perlu dilakukan cuci tangan. Kemudian yang penting juga adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Karena nanti kan kita di hotel itu bisa sampai, kalau hotelnya besar itu bisa sampai 10 kloter ada di situ ya. Banyak sekali. Jadi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti akhirnya hotel kita
kotor, bau, akhirnya juga lalat-lalat juga akan datang. Apalagi nanti pada saat kita berada di Armina, kita kan berada di tenda, ya itu harus buang sampah pada tempatnya. Lanjut Pak Ari. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah selalu menggunakan APD, ya, alat pelindung diri. Nanti juga pada saat di embarkasi atau pada saat di asrama haji kita mau berangkat, itu kita akan dapat APD ini. Jadi dapat masker 1 kotak, ya, dapat semprotan untuk semprot-semprot, ya. Kemudian dapat oralit kita itu nanti ya. Nah, pada saat nanti kita sudah berada di tanah suci, kita juga akan mendapatkan ini apa namanya itu payung. Ada dapat payung, kemudian waktu itu 2018 itu ada dapat ini kacamata hitam, kemudian ada dapat sandal ya gitu ya. Itu untuk selalu menggunakan alat pelindung diri ini. Jadi memakai masker ya. Kalau sebelumnya masker itu dipakai pada saat akan keluar rumah, keluar hotel itu dipakai masker. Kalau sekarang pakai masker itu kapan kita ketemu orang. Nah, artinya walaupun di kamar, kalau kita sama orang lain itu harus gunakan. Karena apa? Karena suhu tadi panas, nggak pakai alat kaki sebentar saja bisa sudah ini kaki kita bisa sudah apa ya terbakar, letup. Letup kalau orang Palembang ngomongnya tuh letup. Mohon izin Dok, waktunya ya, tinggal 2 menit lagi. Ya, semprotan air ya, payung dan kacamata hitam jangan lupa untuk dipakai nanti kalau dapat. Lanjut. Nah, ini kemudian kita juga harus waspada dengan kondisi kesehatan kita. Ya, di sana nanti cuaca yang cukup panas, tapi kok nggak haus-haus ya? Kita nih agak kurang haus karena itu tadi kelembapannya. Ya, cuaca panas, kelembapan tinggi, tapi jadi kita nggak haus. Seolah-olah kita nih nggak perlu minum. Nah, padahal kita sudah kekurangan cairan, keringat terus keluar, kekurangan cairan. Nggak kencing seneng. Oh enak ya nggak kencing di sini, nggak susah untuk ini karena kurang minum, kencingnya akhirnya terjadi dehidrasi. Jadi kita juga harus memperhatikan warna urin kita, kencing kita. Ya ini dilihat ya bapak-bapak warna urin kita. Kalau dia jernih berarti kondisinya bagus. Kalau sudah kuning kita sudah mengalami dehidrasi ringan. Bahkan kalau sudah agak kecoklatan itu kita sudah dehidrasinya dehidrasi berat. Ya, ini. Lanjut Pak Ari, mungkin itu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah pada saat kegiatan wukuf di Arafah. Karena haji itu adalah di Arafah. Jadi persiapkan kondisi kesehatan kita untuk di Armina. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi gunakan APD pada saat nanti di Armina itu. Kalau tidak penting, tidak usah keluar tenda, ya seperti itu. Banyak minum, gunakan semprotan airnya, itu yang harus kita lakukan supaya tubuh kita tetap sehat dan kondisi kesehatan kita tetap prima, sehingga kita bisa menjalankan semua rangkaian ibadah haji kita, baik rukun, wajib, dan sunnah haji kita dengan sempurna. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan semua kita nanti akan menjalankan perintah Allah ini dan dipanggil Allah untuk menjadi tamu Allah di tahun 2021, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Ibu Dr. Fenty yang telah menjelaskan ya, secara gamblang bagaimana secara langsung suasana nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, khususnya terkait masalah kesehatan. Baiklah, waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebelum kita tutup. Mungkin ada satu pertanyaan dari jemaah haji sekalian yang bisa kita diskusikan. Mohon nanti yang hadir harap mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian?
Kalau tidak ada, sesuai jadwal, insya Allah sebentar lagi kita akan sudahi. Dan bisa juga nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA. Karena di situ ada beberapa teman-teman kita kesehatan yang tergabung. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan adakan sesi foto bersama. Nah, foto bersama ini foto jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami mintakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang menjelang sore ini agar membuka kameranya jika kameranya belum terbuka. Baiklah. Kita akan set dulu. Halaman pertama. Mungkin Prof. Yono boleh mohon bantuan Prof. Yono untuk membuka sebentar. Iya, kita ada sesi foto bersama Prof. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai rombongan yang pertama. Ya, ini barisan yang pertama. Kita akan mulai senyum. Oke, senyum. 1, 2, 3, cekrek. Iya, tunggu sebentar. Saya pindahin dulu cekrekannya. Oke, sebentar, tahan dulu, bentar, cek dulu. Oke, yang kedua, kita ini lagi, jangan lupa senyumnya, 1, 2, 3, cekrek. Cekrek yang kedua. Ulang. Iya, oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara kita pada menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun sekilas bisa mengingatkan kita kembali tentang pentingnya kita menjaga kesehatan. Wabil khusus terutama kita akan melaksanakan ibadah haji nanti. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan kepada teman-teman narasumber yang telah berkenan memberikan ilmu dan materinya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir ya secara virtual untuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana manasik kesehatan haji. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA group. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita pamit dulu. Assalamualaikum.